Penelitian menunjukkan bahwa emosi positif yang dirasakan dengan tulus dapat menurunkan stres hingga 23% dalam hitungan menit. Bukan hanya pikiran, rasa pun punya daya penyembuhan. Tonton video ini sampai akhir. Ada masa di mana kita pernah percaya bahwa segala yang kita impikan bisa tercapai. Tapi setelah bertahun-tahun menunggu, memberi dan mencoba, yang datang justru rasa hampa dan kehilangan arah. Kamu tidak sendiri dalam rasa itu. Saya juga pernah kehilangan cahaya di tengah perjalanan. Dan sekarang, ini saatnya menyalakan kembali nyala itu dengan pendekatan yang lebih lembut, dengan memahami bagaimana rasa dalam diri sebenarnya memiliki kekuatan untuk menarik hidup yang kita harapkan. Yang pertama, rasa adalah magnet energi. Dalam buku The Power of Your Subconscious Mind karya Dr. Joseph Murphy, ada satu kutipan yang sangat membekas dalam benak saya, yaitu apa yang kamu rasakan sebagai benar akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Bukan sekedar apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang benar-benar kamu rasakan. Itulah yang membentuk realitas hidupmu. Kalimat itu sederhana, tapi ketika direnungkan dalam-dalam, ia seperti menampar kesadaran kita yang sering sibuk memperbaiki pikiran, namun lupa memperbaiki rasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berusaha keras untuk bersikap positif. Kita ucapkan kalimat afirmasi, kita coba memikirkan hal-hal baik, tapi diam-diam hati kita menyimpan rasa takut, cemas, atau marah. Dan yang semesta tangkap bukan kata-kata yang kita ucapkan, melainkan frekuensi rasa yang kita pelihara diam-diam. Contohnya sederhana, seperti ketika kamu bersyukur karena memiliki pekerjaan, bukan sekedar mengucapkan rasa syukur, tapi benar-benar merasakan bahwa pekerjaan itu adalah berkah, ladang bertumbuh, dan sumber pembelajaran. Maka peluang-peluang baru sering datang tanpa kamu kejar. Orang-orang mempercayaimu lebih banyak, pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka. Semua itu bukan karena kamu bicara hal positif, tapi karena kamu memancarkan energi rasa yang selaras dengan kelimpahan. Sekarang coba kamu pikirkan kembali, apakah selama ini kamu benar-benar merasakan rasa syukur itu? Atau hanya mengucapkannya di permukaan? Apakah kamu sudah benar-benar merawat energi rasa dalam dirimu seperti merawat tubuhmu sendiri? Karena pada akhirnya rasa itu seperti medan magnet. Apa yang kamu rasakan secara konsisten, itulah yang kamu tarik kembali ke hidupmu. Dan medan itu tidak bisa dimanipulasi dengan kata-kata. Ia hanya bisa dibentuk lewat kejujuran rasa dan kesadaran harian. Kalau hari ini kamu ingin hidupmu berubah, mulailah dari rasa yang kamu izinkan tumbuh di dalam dirimu. Yang kedua, rasa lebih jujur dari kata-kata. Bayangkan kamu adalah salah satu dari 2 burung yang hidup di sebuah taman luas nan indah. Burung merak dengan bulu yang berkilau dan langkah angkuh. Selalu tampil memukau. Ia sering berkata, "Aku tenang, aku percaya hidup akan memberiku segalanya." Tapi dalam diam hatinya dipenuhi rasa takut tidak dihargai, cemas tidak cukup indah, dan khawatir kehilangan perhatian. Sementara itu burung dara tampak sederhana. Ia tidak banyak berkata, tapi setiap pagi ia duduk di bawah sinar matahari, menikmati angin yang lembut. Ia tidak selalu tahu kemana hidup membawanya, tapi membiarkan hatinya merasa penuh dan cukup. Ketika hujan datang, ia tidak berteriak menantang badai, ia meneduhkan dirinya dengan sabar dan berkata dalam diam, "Aku percaya semua ini akan berlalu." Lama-kelamaan, taman pun merespon keduanya. Burung merak tetap menjadi pusat perhatian, tapi hatinya letih dan penuh kegelisahan. Burung dara, ia menjadi tempat singgah burung-burung lain, tempat ketenangan bagi siapapun yang lewat. Bukan karena kata-katanya, tapi karena rasa damai yang terpancar dari kehadirannya. Sekarang mari kita pikirkan dalam menghadapi hidup, kita lebih sering menjadi siapa? Apakah kamu lebih banyak berkata, "Saya percaya," tapi menyimpan cemas di dalam hati? Atau kamu memilih untuk diam dan benar-benar menghadirkan rasa percaya itu dalam keseharianmu seperti burung dara? Kata bisa disusun, tapi rasa, ia jujur dan ia tidak bisa disembunyikan. Karena law of attraction atau hukum tarik-menarik merespon apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu ucapkan. Dan hanya ketika rasa itu selaras dengan harapanmu, jalan baru bisa terbuka. Jalan baru bisa terbuka bukan karena kamu berkata, "Aku yakin," tapi karena kamu benar-benar merasakannya. Yang ketiga, latih rasa lewat kesadaran harian. Ada teman saya seorang ibu rumah tangga yang setiap pagi sebelum anak-anaknya bangun dan sebelum dunia mulai bising, ia memutuskan untuk mengambil waktu 5 menit di ruang tamunya. Ia tidak sedang bermeditasi dengan cara rumit.
Ia hanya duduk diam, memejamkan mata, dan mengambil napas perlahan. Lalu ia berkata dalam hati, "Saya cukup, saya hadir sepenuhnya untuk hari ini." Awalnya terasa canggung, apalagi ketika pekerjaan rumah menumpuk dan pikirannya ingin buru-buru menyelesaikan semuanya. Tapi ia bertahan. Hari demi hari ia tetap melakukannya tanpa ekspektasi, hanya dengan niat sederhana untuk hadir di dalam rasa. 3 minggu kemudian ia menyadari sesuatu berubah. Ia tidak mulai marah lagi saat anak-anak rewel. Ia lebih sabar ketika dapur berantakan, bahkan tubuhnya terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia hadir dengan rasa yang baru. Kesadaran itu seperti otot, semakin dilatih semakin kuat. Dan rasa yang jujur, yang tumbuh perlahan dalam keheningan, ternyata mampu membentuk ulang cara kita menjalani hidup. Sekarang coba kamu bayangkan, apa yang bisa kamu latih setiap hari meskipun hanya 5 menit? Apakah kamu bisa hadir lebih penuh dalam pekerjaanmu, dalam percakapanmu dengan keluarga, dalam caramu mendengarkan tubuhmu sendiri? Hidup tidak selalu berubah lewat keputusan besar. Kadang ia berubah melalui satu rasa yang dilatih terus-menerus, sampai akhirnya membuka jalan baru yang selama ini kamu cari. Sekarang berhentilah sejenak dari kesibukan yang terus berjalan. Coba renungkan apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh hatimu. Kita sering sibuk memperbaiki kata, pikiran, dan rencana, tapi lupa memperbaiki rasa. Padahal di balik setiap keputusan, setiap harapan, dan setiap doa, ada rasa yang menjadi sumber kekuatan. Dale Carnegie berkata, kebahagiaan bukan sesuatu yang dibuat oleh kondisi, tetapi oleh keputusan hati. Maka tanyakan pada dirimu hari ini, apakah kamu sungguh-sungguh merasakan hidup yang kamu inginkan? Atau hanya berpura-pura bahagia agar terlihat baik-baik saja di mata orang lain? Kalau selama ini kamu merasa belum sepenuhnya hidup dari rasa yang jujur, tidak apa-apa. Hari ini bisa menjadi titik balik. Percayalah, saat kamu mulai hidup selaras dengan rasa yang tulus, jalanmu akan lebih ringan, hatimu lebih tenang, dan semesta pun akan lebih mudah bekerja bersamamu. Kalau video ini membuat kamu berpikir ulang tentang rasa yang selama ini kamu pelihara, sebarkan kepada mereka yang sedang kehilangan kepercayaan pada hidup. Tekan tombol like, tuliskan komentarmu, dan subscribe agar kamu terus mendapatkan pesan-pesan yang membangkitkan semangat. Dan jika hari ini rasanya gelap, percayalah kamu hanya perlu menyalakan satu cahaya kecil dari dalam dirimu sendiri.